Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9, PMWeb E081, akan mempresentasikan hasil presentasi kami di tugas ini, yaitu tentang Ajax, jQuery, dan juga JSON. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yaitu ada saya sendiri Aldani Reni Bisono, dengan NPM 2008101010. Mungkin selanjutnya bisa memperkenalkan diri Saudara Andi Purnomo, dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Purnomo, NPM 200810101014. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Salma Fatia Turis Munir, NPM 200810101025. Perkenalkan, saya Cynthia Fadilan Rahman dengan NPM 200810110034. Nah, untuk materi pertama yang akan dibahas, yang pertama adalah Ajax. Pengertian dari Ajax adalah Ajax atau Asynchronous JavaScript dan XML adalah teknik yang digunakan untuk membuat website yang dinamis. Artinya, website mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa perlu melakukan reload. Salah satu contoh penggunanya misalnya pada update jumlah angka likes dan komentar pada media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada sejarah dari Ajax. Pada tahun 1990-an, kebanyakan situs web didasarkan pada halaman HTML lengkap. Setiap tindakan yang dibutuhkan pengguna bahwa halaman di-load kembali dari server. Proses ini tidak efisien, seperti tercermin dari pengalaman pengguna. Semua konten halaman menghilang, kemudian muncul kembali. Setiap kali halaman di-reload disebabkan oleh perubahan versial, semua konten harus dikirimkan kembali, bukan hanya informasi yang berubah. Hal ini dapat menempatkan beban tambahan pada server dan penggunaan bandwidth yang berlebihan. Nah, asinkronus pemuatan isi pertama kali menjadi praktis ketika objek Java diperkenalkan pada versi pertama dari bahasa Java pada tahun 1995. Ini memungkinkan dekomplikasi kode client-side untuk memuat data asinkronus dari server web setelah halaman web dimuat. Pada tahun 1996, Internet Explorer memperkenalkan elemen in-frame untuk HTML, yang juga memungkinkan beban asinkron. Pada tahun 1999, Microsoft dimanfaatkan teknologi in-frame untuk dinamis update berita dan harga saham pada halaman default untuk Internet Explorer. Nah, untuk sejarah selanjutnya yaitu pada tahun 1999, Microsoft menciptakan XML HTTP Control ActiveX di Internet Explorer 5, yang kemudian diadopsi oleh Mozilla, Safari, Opera, dan browser lain sebagai objek JavaScript XMLH HTTP request. Microsoft telah mengadopsi model asli XML HTTP request pada Internet Explorer 7. Meskipun versi ActiveX masih didukung, pemanfaatan permintaan latar belakang HTTP ke server dan teknologi asinkronus web tetap cukup jelas sampai mulai muncul dalam aplikasi skala penuh online seperti Outlook Web Access 2000 dan Outpost 2002, dan kemudian Google membuat penyebaran yang luas dari Ajax dengan Gmail 2004 dan Google Maps 2005. Next. Nah, selanjutnya, Ajax, istilah ini diciptakan pada 18 Februari 2005 oleh Jesse James Reed dalam sebuah artikel berjudul Ajax, pendekatan baru untuk aplikasi web, berdasarkan teknik yang digunakan pada halaman web Google. Pada tanggal 5 April 2006, World Wide Web Consortium atau W3C merilis spesifikasi draft pertama untuk objek XML HTTP request dalam upaya untuk menciptakan standar web resmi. Nah, selanjutnya, Ajax juga memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, mengirim dan mengambil data dari server.
Yang kedua, mengupdate tampilan website tanpa harus reload. Yang ketiga, membuat website lebih cepat dan responsif. Selanjutnya, ada cara kerja Ajax. Yang pertama, HTML atau XHTML sebagai bahasa utama dari CSS untuk menampilkan data. Lalu, the dokumen object model atau DOM untuk menampilkan data yang dinamis beserta interaksinya. Nah, selanjutnya XML untuk pertukaran data, sedangkan XSLT untuk manipulasi data. Sebagian besar developer mulai mengganti XML dengan JSON karena bentuknya yang mendekati JavaScript. Lalu ada objek XML HTTP request untuk komunikasi tidak langsung atau asinkronus. Lalu yang terakhir, bahasa pemrograman JavaScript untuk menyatukan semua teknologi ini. Lalu, aplikasi yang harus disiapkan untuk membuat Ajax adalah next. Yang pertama di sini ada text editor. Di sini ada 3, yaitu ada VS Code, lalu ada Visual Studio dan Sublime Text. Selanjutnya ada web server. Di sini ada WAMP server dan SMAP. Lalu ada Postman atau opsional. Lalu ada penulisan Ajax dengan JavaScript. Nah, di sini yang pertama yaitu membuat tampilan website dengan Ajax JavaScript. Untuk yang pertama, di sini kita membuat file bernama ajax.html. Lalu setelah itu menuliskan source code yang berada pada tampilan slide ini. Selanjutnya, ini merupakan source code lanjutan dari source code yang terdapat pada slide sebelumnya. Lalu ketika di-run akan muncul tampilan website seperti pada tampilan berikut ini. Untuk materi selanjutnya adalah pembahasan tentang jQuery. Pengertian jQuery. jQuery adalah sebuah library JavaScript yang berguna untuk membantu, mempermudah, dan mempercepat pembuatan website. jQuery merupakan sebuah platform yang handal, ringkas, tetapi menawarkan fitur yang cukup lengkap. Secara sederhana, jQuery memberikan manfaat pada pemrosesan di HTML, seperti manipulasi dokumen, pembuatan efek dan animasi pada website, event handling, hingga interaksi Ajax menjadi lebih sederhana. Lalu ada sejarah. jQuery diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2006 di Barcam NYC oleh John Reese dan berlisensi ganda di bawah MIT dan GPL. jQuery adalah library JavaScript yang dibuat untuk memudahkan pembuatan website dengan HTML yang bekerja di sisi lain. jQuery dibuat lebih ramping dari library prototype yang menjadi inspirasi dari library jQuery ini. Secara pemrograman, jQuery memiliki kemiripan dengan prototype. Pada tahun-tahun berikutnya, jQuery telah banyak digunakan oleh website-website terkemuka seperti Google, Microsoft, Intel, Nokia, dan lainnya. Lalu ada fungsi jQuery. Yang pertama, untuk memisahkan JavaScript dan HTML. Meskipun tanpa menggunakan atribut-atribut HTML, dan untuk menggunakan fungsi JavaScript dalam menangani event, bisa langsung menggunakan jQuery untuk menangani event dengan menggunakan script.js. Yang kedua, mempermudah penulisan kode. Salah satu penggunaannya adalah mengutamakan penulisan kode yang lebih singkat dan jelas, yakni melalui berbagai fitur yang dapat digunakan untuk merangkaikan kode dan untuk membuat nama-nama fungsi menjadi lebih pendek. Selanjutnya, mampu mengatasi masalah kompatibilitas antar browser. JavaScript Engine dapat berbagai browser mempunyai perbedaan satu sama lain, sehingga script yang dijalankan pada suatu browser kemungkinan bisa gagal dijalankan pada browser lainnya. Namun, kehadiran dari jQuery mampu mengatasi berbagai inkonsistensi antara browser dengan baik.
karena jQuery mampu menyajikan interface secara konsisten dan dapat bekerja pada semua jenis browser. Lalu memiliki kemampuan extensible. jQuery mampu menjadi pengembangan framework menjadi lebih simpel, yakni dalam berbagai elemen, event hingga metode baru yang dapat ditambahkan dan dipakai ulang sebagai plugin. Mempermudah pencarian, penyeleksian, melakukan manipulasi elemen-elemen DOM pada JavaScript. Lalu, melakukan tugas dan pendefinisian fungsi event callback yang dapat dilakukan dengan mudah. Cukup satu langkah pada suatu lokasi di dalam kode. Langkah inilah yang merupakan paradigma baru pada penanganan event oleh JavaScript. Lalu ada menjadi library. jQuery pada JavaScript juga digunakan sebagai fetch-in dan fetch-out ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi dengan manipulasi properti CSS yang lebih mudah diwujudkan. Lalu untuk contoh jQuery, yang pertama ada jQuery selector, digunakan untuk menemukan elemen HTML berdasarkan nama, ID, kelas, jenis, atribut, nilai atribut, dan banyak lagi. Ini didasarkan pada selektor CSS. Dan di samping itu memiliki beberapa penyeleksi custom sendiri. Semua pemilih di jQuery mulai dengan tanda dolar dan tanda kurung. Selanjutnya ada jQuery event. Event adalah suatu hal yang bisa dilakukan user ke sebuah elemen HTML, misalnya diklik, double klik, mouse over, cursor mouse berada di atas elemen, mouse out, cursor mouse sudah keluar dari atas elemen, dan lainnya. Sebagai alternatif, jQuery menyediakan jQuery event dengan penulisan yang lebih praktis. Contohnya ada di bawah itu. Selanjutnya ada jQuery slide-down. jQuery slide-down yang digunakan untuk meluncurkan ke bawah elemen. Seperti sintaknya ada $, dalam kurung selektor, slide down, speed callback. Opsional kecepatan parameter menentukan durasi efek. Hal ini dapat mengambil nilai-nilai seperti slow, fast, atau milidetik. Opsional callback parameter adalah fungsi yang akan dieksekusi setelah selesai geser. Lalu ada jQuery hide and show. Dengan menggunakan jQuery, kita dapat menghilangkan dan memunculkan atau hide and show elemen HTML. Fungsi hide digunakan untuk menghilangkan elemen HTML. Fungsi show digunakan untuk memunculkan kembali. Fungsi hide and show dapat menerima dua parameter. Parameter pertama adalah speed, yaitu kecepatan elemen HTML, dihilangkan atau dimunculkan. Parameter ini dapat diisi dengan nilai string slow atau fast atau nilai waktu dalam milidetik. Parameter kedua adalah fungsi callback yang dipanggil apabila fungsi hide and show telah selesai dijalankan. jQuery toggle merupakan metode mematikan antara hide and show untuk elemen dipilih. Metode ini memeriksa unsur-unsur yang dipilih untuk visibilitas. Show dijalankan jika elemen tersembunyi dan hide dijalankan jika elemen terlihat, sehingga menciptakan efek beralih. Metode ini juga dapat digunakan untuk beralih antara fungsi custom. Untuk sintaknya, ada contohnya di bawah. Lalu jQuery fade-in. Secara bertahap berubah opacity untuk elemen yang dipilih dari yang tersembunyi menjadi terlihat atau efek memudar. Elemen tersembunyi tidak akan ditampilkan sama sekali atau tidak lagi mempengaruhi tata letak halaman. Untuk sintaknya ada seperti di bawah. Selanjutnya ada jQuery fade-out. jQuery fade-out digunakan untuk memudarkan elemen yang terlihat. Untuk sintaknya $, dalam kurung selektor, titik fade-out, speed callback. Parameter kecepatan opsional menentukan durasi efek. Hal ini dapat mengambil nilai seperti lambat, cepat, atau milidetik. Parameter callback opsional adalah fungsi yang akan dijalankan setelah padding selesai.
Metode efek fade-in atau fade-out terlihat mirip dengan show atau hide, tetapi tidak seperti metode show atau hide. Metode fade-in dan fade-out hanya menganimasikan opacity dari target elemen dan tidak menghidupkan dimensi mereka. Lalu ada plugin jQuery. jQuery berfungsi untuk menyederhanakan fungsi individu. Ini dapat dikembangkan dalam berbentuk plugin. Plugin sendiri adalah kumpulan kode JavaScript dari pustaka jQuery yang menyatukan fungsi individual dan membuat fitur dan tools situs. Plugin dibuat oleh pengguna jQuery berdasarkan kode di pustaka jQuery dan kemudian dapat dibagikan kepada publik secara online. Beberapa contoh dari plugin jQuery, yang utama ada efek. Efek adalah plugin jQuery sederhana yang memungkinkan Anda menetapkan sejumlah efek animasi ke elemen di halaman situs. Menekan tombol yang ditetapkan dengan efek yang diinginkan dipilih akan menyebabkan elemen halaman berperilaku dengan cara yang berbeda, seperti terpental, menghilang dalam pola lipat, geser, fade out, dan sebagainya. Baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu bagian dari plugin jQuery. Di sini saya akan menjelaskan di mana yang selanjutnya ada tagging JS. Script jQuery tagging JS ini diambil dari JavaScript library. Script ini memungkinkan untuk menambahkan sistem pemberian tag ke dalam sebuah situs. Dengan tagging JS dapat menambahkan topik subjek yang relevan ke konten untuk meningkatkan kemampuan indeks dan peringkat konten dalam search engine seperti Google. Selanjutnya ada autocomplete, yang mana jQuery autocomplete adalah fitur yang menawarkan saran pelengkapan otomatis untuk istilah pemrograman. Autocomplete berfungsi untuk memberikan sugesti pada user mengenai apa yang akan diisikan dari data yang terdapat dalam database. Misalnya ketika user mengetikkan kata cara, autocomplete akan memberikan beberapa opsi sugesti. Misalnya cara membuat blog dan cara menulis tutorial. Data sugesti tersebut sudah ada dalam database yang didapat dari pengisian sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada pencarian di Google. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada aturan dasar penulisan kode jQuery. Yang pertama ada jQuery object, yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yang di sebelumnya, yaitu contoh sintaknya. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang logo dolar ini sendiri, di mana sepanjang penggunaan jQuery hampir selalu didahului tanda dolar. Nah, tanda dolar atau $sign adalah sebuah shortcut untuk mengakses jQuery objek di dalam jQuery. Objek inilah seluruh fungsi-fungsi jQuery berada. Sebagai contoh, untuk mencari elemen HTML yang memiliki atribut ID tombol, kita bisa menulis $sign, lalu di dalamnya diberikan tanda pagar atau simbol pagar lalu tombol, yang mana akan memanggil atribut ID tombol. Nah, jika karena sesuatu hal kita tidak bisa menggunakan tanda $sign, biasanya karena bentrok dengan library lain bisa menggunakan sintaks seperti di bawahnya atau di contoh ini dengan menggunakan jQuery dengan selanjutnya tetap menggunakan tanda pagar dengan tulisan tombol untuk memanggil ID tombol. Nah, selanjutnya ada jQuery action atau jQuery event, atau lebih tepatnya lagi ya kan jQuery event, yaitu untuk bisa melakukan sesuatu terhadap elemen HTML. Kita tinggal menyambungkan penulisan jQuery object dengan jQuery action, atau dikenal juga dengan jQuery event.format. Dasarnya adalah sebagai berikut: $sign selector.action. Selector digunakan untuk mencari elemen mana dari HTML yang akan dimanipulasi. Bisa berupa sebuah tag paragraf, sebuah gambar atau tag image, atau sesuatu yang lebih kompleks seperti elemen tag tr pertama dari tabel kedua. Nah, selanjutnya ada fitur dasar jQuery. jQuery memiliki beberapa fitur unggulan, yang mana fitur-fitur yang dimiliki oleh jQuery adalah sebagai berikut. Satu, fitur yang dapat digunakan untuk memanipulasi HTML atau do. Fitur yang dapat digunakan untuk memanipulasi CSS, fitur yang dapat digunakan untuk HTML event methods,
Yang keempat ada fitur yang dapat digunakan untuk membuat efek dan animasi. Yang kelima ada fitur yang dapat digunakan untuk membuat ajak. Yang keenam, fitur yang dapat digunakan untuk membuat CSS3 compliant. Yang ketujuh, dan yang terakhir ada fitur yang dapat digunakan untuk membuat cross browser. Nah, apa sih keunggulan dan kekurangan dari jQuery? Nah, keunggulan untuk jQuery sendiri, yang pertama dapat berinteraksi dengan baik dalam semua macam tipe bahasa pemrograman lain. Yang kedua, mampu mendukung berbagai macam jenis plugin. Yang ketiga, mampu digunakan untuk menciptakan sebuah animasi dasar dengan sangat mudah. Namun di sini juga diselingi dengan kekurangannya. Yang pertama yaitu sudah banyak tersedia versi jQuery, sehingga beberapa versi lama sudah tidak begitu kompatibel. Yang kedua, jQuery adalah penyedia fitur-fitur like web interface yang kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan untuk web yang telah kita buat sendiri. Nah, selanjutnya ada JSON. JSON atau JavaScript Object Notation adalah sebuah format untuk menyimpan dan menukar informasi yang dapat dibaca oleh manusia. Filenya hanya memuat teks dan berekstensi .json. Nah, JSON sendiri juga merupakan format yang menyimpan informasi terstruktur dan biasanya digunakan untuk mentransfer data antara server dengan klien. File tersebut biasanya lebih simpel sekaligus lebih ringan, dan file ini merupakan alternatif dari XML atau kepanjangan dari Extensive Markup Language yang memiliki fungsi sama seperti JSON. Nah, adapun fungsi JSON sendiri, yang pertama menampilkan rangkaian data yang ingin diperlihatkan pada halaman web. JSON akan menerjemahkan bahasa pemrograman yang rumit ke dalam struktur sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, dikarenakan bentuknya yang sederhana, maka fungsi JSON pun menjadikan ukuran file jauh lebih ringan, sehingga proses penerapannya JSON jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan sintaksnya atau alur tidak begitu rumit, sehingga saat diproses, parsing atau melakukan analisa pada sebuah data juga lebih cepat, serta tidak membutuhkan proses loading yang terlalu lama. Nah, itu tadi sebelumnya adalah fungsi JSON secara universal. Di sini ada fungsi JSON yang lebih kompatibel lagi atau lebih menuju ke arah Android. Yang mana fungsi JSON di Android yakni untuk melakukan sejumlah aktivitas terkait dengan aplikasi berbasis mobile pada Android itu sendiri, seperti melakukan pembacaan data, penyimpanan data, hingga melakukan konversi data supaya dapat ditampilkan kepada para pengguna user dengan bantuan API. Lalu ada perkembangan JSON. Format JSON ini secara umum lebih disukai daripada XML. Binary format, protobuf, atau format lain yang lebih rumit lebih spesifik terhadap framework atau library yang mendukung format tersebut. Hal ini dikarenakan JSON sifatnya memang dalam bentuk teks yang mudah diinterpretasi, lebih simpel dan mudah dibaca. Apalagi kalau dilakukan pemrosesan di sisi front-end yang memakai JavaScript, maka tidak diperlukan library tambahan untuk melakukan pemrosesan JSON ini sendiri. Nah, kita bisa juga menyimpan data yang kita inginkan dalam bentuk JSON di server atau server database. Tapi karena datanya atau data milik JSON sudah dalam bentuk yang objektif dan biasanya dalam bentuk yang teragregasi, maka secara konsep tidak cocok dengan database relasional seperti RDBMS, maksud saya seperti Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain, di mana selama ini semua data harus dinormalisasikan terlebih dahulu, dan data harus dipisah-pisah dalam bagian-bagian terpisah sesuai dengan entitasnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Andi Purnomo. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih dalam perkembangan JSON. Karena telah disebutkan tadi dari perkembangan JSON, makanya dari awal JSON cocoknya dengan database NoSQL yang memang dari awal tidak mensyaratkan normalisasi data seperti MongoDB, DynamoDB, Cassandra, CouchDB, dan database berjenis NoSQL lebih cocok untuk menyimpan JSON sebagai data alami atau natural bagi mereka. Next. Penggunaan JSON yang semakin marak seiring dengan berkembangnya pertukaran data antara sistem dengan sistem, REST, microservice, dan kecenderungan untuk menyimpan data dalam bentuk skema-less. Tidak perlu normalisasi, tidak perlu skema, dan aturan kaku dalam menyimpan dan mengambil data, tidak rumit, dan lain-lain memaksa database relasional untuk mengadopsi
tipe data dalam bentuk JSON ini. Oleh karena itu, kita lihat di database MySQL, PostgreSQL, SQL Server, di mana mereka mengadopsi tipe data JSON ini. Next. Walaupun secara data, JSON ini secara internal disimpan sebagai tipe data teks seperti varchar to and varchar glob character large object dan glob binary large object. Database relational atau RDBM ini sebenarnya menambahkan fungsionalitas tambahan untuk bisa memproses data JSON di dalam kolom teks tersebut, sehingga bisa dengan mudah diambil datanya, diindeks, dan juga ditampilkan. Sementara datanya sendiri sebenarnya masih dalam bentuk teks. Selanjutnya ada keunggulan daripada JSON. Tidak dapat dipungkiri bahwa JSON ini menjadi media terbaik untuk saat ini dalam melakukan pengiriman data ke berbagai macam server. Kemudahan ini dirasakan karena bentuk data dari JSON sendiri dikemas menjadi array, sehingga meringankan ukuran data saat dikirimkan ke server tujuan. Selain itu, jika dilihat dari sintaksnya, JSON mempunyai ukuran yang cenderung kecil, sehingga memudahkan para programmer dalam melakukan eksekusi dengan durasi yang lebih singkat. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Adapun kekurangan dari penerapan JSON adalah kamu menggunakan pada sebuah browser yang tidak terjamin keamanannya, sehingga sangat rentan mengalami penyerangan seperti virus. Hal lainnya yang menjadi kekurangan JSON adalah tidak adanya correcting ketika proses penginputan data mengalami permasalahan, sehingga cukup menyulitkan bagi programmer apakah ada bagian-bagian yang data yang belum dilakukan input dengan baik. Next, selanjutnya ada sintaks dari JSON. Ada dua elemen inti dari objek JSON, yaitu key dan value. Key harus dalam bentuk string. Key berisi urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip. Value adalah tipe data JSON yang valid. Value ini dapat berbentuk array, objek, string, bulan, angka, atau null. Objek JSON diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal tersebut terdapat berisi dua atau lebih key atau value dengan tanda koma yang memisahkan keduanya. Sedangkan tiap key diikuti oleh simbol titik dua untuk membedakannya dengan value. Next. Berikut ada beberapa contoh dari sintaks JSON, yaitu seperti pada gambar city titik 2 New York untuk menjelaskan bahwa key city adalah berisi string New York, lalu country dengan stringnya United States. Pada contoh tersebut ada dua pasang key atau value, city dan country, yang mana country-nya adalah key, sedangkan New York dan United States adalah value. Next. Selanjutnya ada array. Jenis-jenis value. Array adalah komponen value yang berurutan. Array diawali dan diakhiri oleh kurung siku, dan untuk tiap-tiap value-nya di dalam dipisahkan oleh tanda koma. Value array dapat berisikan objek JSON yang berarti bahwa array menggunakan konsep pasangan key atau value yang sama. Contohnya, untuk key students, di dalamnya ada first name Tom, last name Jackson. Lalu ada first name Linda dan last name Garner, first name Adam dan last name Cooper. Next. Lalu ada yang berbentuk objek. Untuk jenis-jenis value, sebuah objek memuat key dan value. Ada titik dua di akhir tiap key dan juga tanda koma setelah tiap value yang mana akan membedakan tiap objeknya. Keduanya pun berada di dalam tanda kutip. Objek di sini sebagai value harus mengikuti role yang sama seperti sebuah objek. Pada contoh tersebut employees dan key, sedangkan semua yang berada di dalam kurung kurawal adalah objek. Next. Kemudian untuk jenis-jenis value tipe string, string adalah urutan dari karakter Unicode 0 atau lebih. String diapit oleh dua tanda kutip ganda. Berikutnya adalah contoh bahwa Tom merupakan string karena merupakan serangkaian karakter di dalam kutipan ganda. Next. Lalu jenis-jenis value ada yang selanjutnya ada angka. Nomor dalam JSON harus berupa bilangan bulat atau bilangan titik mengambang. Seperti contoh ada key X dan value-nya adalah angka 30. Selanjutnya adalah tipe boolean. Anda dapat menggunakan true atau false sebagai value seperti pada kode berikut.
yaitu ada key-nya merit dan value-nya ada false. Selanjutnya ada tipe value null, menunjukkan bahwa tidak ada informasi apapun di dalamnya. Seperti pada blood type-nya ada key blood type, lalu value-nya adalah tipe null, yang tidak mendefinisikan informasi apapun. Next. Lalu dalam bentuk objek ada bagaimana cara menyimpan data JSON. Ada dua cara menyimpan data JSON, yaitu dengan objek dan array. Yang pertama akan terlihat seperti pada shortcode berikut, di mana ada first name Tom, last name Jackson, dan gender male. Kurang-kurang awal menandakan bahwa teks tersebut merupakan objek JSON. Di dalam objek ada 3 pasang key value yang dipisahkan oleh tanda koma. Tiap pasang terdapat key seperti first name, last name, dan gender. Diikut oleh titik 2 untuk membedakannya dengan value Tom, Jackson, dan male. Value pada contoh di atas adalah string, itulah mengapa value berada di dalam tanda petik seperti key. Next. Lalu menyimpan data JSON dalam bentuk array. Salah satu cara untuk menyimpan data JSON adalah dengan menggunakan array. Seperti pada contoh berikut, yang dibedakan dari metode sebelumnya adalah sepasang key atau value di urutan keempat. Hobi adalah key dengan beberapa value yang mengikutinya seperti football, reading, swimming, di dalam kurung siku yang menunjukkan bahwa value tersebut merupakan array. Next. Lalu membuat next object. Kita dapat membuat next object dalam body JSON untuk memahami penggunaannya. Pertama, mari perhatikan contoh next object berikut. Pada contoh tersebut, hobi 1, hobi 2, dan hobi 3 merupakan value dari key hobi. Sedangkan perhatikan juga bahwa ketiga value tersebut ada di dalam kurung berawal. Dengan demikian, hobi beserta ketiga value yang merupakan objek di dalam objek yang tentunya berada di array. Lalu ada nested array. Membuat nested array. Penggunaan nested array tidak jauh berbeda. Perhatikan contoh di bawah, di mana ada karyawan, lalu ada nama dengan value Anton, asal dengan value Bandung, dan hobi dengan beberapa value di dalamnya. Next. Baik, cukup sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dalam presentasi kami. Bila taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.